Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursawal dengan NIM S1122124 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Saluwayo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan algoritma dari DBSCAN ini. Nah, DBSCAN ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah pengenalan pola. Nah, di sini lanjut saja atau kita langsung saja terhadap teori yang ada pada DBSCAN ini. Nah, di sini katakan bahwasanya algoritma ini mendefinisikan sebuah klaster begitu. Klaster lanjutan pada sebuah wilayah dengan tingkat density yang sangat tinggi. Nah, bagaimana sih cara kerja dari DBSCAN ini? Nah, pertama dia melakukan perulangan pada setiap instan. Kemudian algoritma ini nanti akan menghitung banyak instance berdasarkan lokasi jarak yang paling kecil begitu. Lokasi jarak yang paling kecil atau epsilon atau epsilonnya. Kemudian setiap region atau wilayahnya ini akan dipanggil berdasarkan instant epsilon neighborhood. Nah, jika jika instannya mempunyai sebuah nilai min samples atau di dalam instan itu mempunyai epsilon neighborhood atau include itself, maka dia akan nanti melakukan consider a chord assistant. Nah, dengan kata lain bahwasanya chord instant ini akan mengalokasikan setiap dance pada setiap wilayahnya begitu. Kemudian di sini setiap instan di dalam neighborhood ini akan mencoba untuk memilih atau mengambil nilai si chord instannya ini begitu berdasarkan kesamaan klasternya. Kemudian neighborhood ini akan ini juga termasuk ke dalam inti dari si instannya ini begitu. Nah, berdasarkan juga si therefore-nya along sequence-nya of neighboring chord instant from a single cluster. Nah, kemudian di sini ada sebuah instan juga sebenarnya dikatakan bahwa setiap instan ini sebenarnya tidak termasuk core instance-nya begitu. Nah, dia juga tidak mempunyai salah satu dari si neighborhood ini yang di dalamnya ada consider an anomaly. Di sini dikatakan bahwasanya algoritmanya itu bekerja ketika semua cluster itu memiliki density yang cukup. Nah, dan jika juga ketika si algoritma ini membagi berdasarkan low density-nya begitu. Tingkat density yang sangat rendah berdasarkan wilayahnya. Nah, di DBSCAN ini mempunyai kelas atau merupakan bagian dari scikit-learn. Atau secara simpel kita akan menggunakan secara make expect begitu. Nah, di sini ada sebuah codingan, kita coba akan implementasi menggunakan Visual Studio Code. Ini saya akan buat file baru di mana dia latih 2 IPYNB. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba bagi 2 saja layarnya. Nah, kita import algoritma DBSCAN-nya from SQLN cluster import DBSCAN. Kemudian kita import juga datasetnya from SQLN dataset MacMons. Kemudian kita bagi datanya menjadi X dan Y. X untuk atribut dan Y untuk labelnya. Sini kita lihat MacMons. Kemudian jumlah sampelnya atau jumlah datanya adalah isinya 1000 and samples yang adalah 1000. Lalu noise-nya adalah
0,05. Oke. Kemudian di sini kita buat dbscan sama dengan dbscan epsilonnya x-nya adalah 0,05. 0,05. Kemudian minimal samplesnya adalah 5 seperti ini. Kemudian kita dbscan fit x. Kita coba running. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya codingannya jalan. Kemudian di sini kita coba buat dbscan labels untuk melihat labels dari si dbscan ini. Running lagi. Nah, di sini sudah terlihat array dari si labelsnya. Lanjut lagi di sini kita coba lihat atau melihat panjang dari si core sample indexnya. Len dbscan.core sample index kita running adalah beratas 14. Mirip sebenarnya. Kemudian di sini dbscan titik core sample indices. Nah, setelah itu kita tulis lagi dbscan components. Nah, cluster ini nanti akan merepresentasikan si plotnya ini begitu. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar 914, dia nanti akan mengidentifikasi secara cepat secara cepat ataupun secara efisien anomalinya ini begitu. Nah, di sini dapat kita lihat dia akan membagi menjadi 7 cluster begitu. Nah, kita lanjut dalam visualisasi modelnya. Di sini dapat kita lihat visualisasi model dari ketika epsilonnya 0,05, kemudian min samplesnya ada 5. Kemudian di sini kita lihat ketika epsilonnya 0,20, kemudian juga ketika min samplesnya adalah 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya kita sangat terkejut terhadap visualisasi ini, mana kelas dari dbscan ini tidak mempunyai metode predict begitu. Nah, tetapi dia mempunyai fit predict atau metode fit predict gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya dia tidak dapat memprediksi si clusternya ini begitu berdasarkan instan yang baru. Nah, ketika implementasi ini memutuskan untuk membuat sebuah perbedaan klasifikasi algoritma, sebenarnya ini menjadi lebih baik ketika tugasnya berbeda begitu. Jadi si pembuatnya ini akan memutuskan untuk memilih untuk menggunakan satu saja begitu. Nah, di sini kita coba buat lagi kodenya. Kita buat from a scalan dot nickboard import nickworks classifier. Kemudian kita tuliskan knn sama dengan classifier. Di dalam parameternya adalah neighbors-nya adalah 50. Kemudian knn-nya kita latih knn.fit dbscan component comma dbscan labels. Waduh. Salah tadi.
Waduh, kita copy saja karena tadi saya sudah ternyata ada kesalahan. Ini juga saya copy saja supaya lebih cepat. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba run. Di sini kita sudah buat mendefinisikan algoritma dari KNN atau K-neighbor classifier-nya. Kemudian kita buat data baru atau xnew-nya. xnew-nya npri. Nah, saya copy saja supaya lebih cepat. Tapi sebelum kita coba import dulu. Import numpy. Aduh. numpy smp. Oke. Kemudian kita buat knn predict xnew. Kita coba run. Hasilnya adalah 3061. Kemudian kita coba cek lagi knn predict. Predict proba xnew. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, sebagai catatan kita sebenarnya hanya dapat mencoba melatih sebuah klasifikasinya berdasarkan yang ada pada core instannya begitu. Tetapi kita sebenarnya juga dapat mempunyai atau memilih melatih untuk keseluruhan instannya. Ataupun juga sebenarnya si anomalinya ini begitu. Tapi di sini kita hanya memilih untuk melakukan memilih berdasarkan depends untuk si final tasknya ini. Nah, di sini sebagai keputusan representasinya dapat dilihat pada gambar 915. Nah, di sini perlu kita ingat bahwasanya sejak kita tidak mempunyai anomali pada training set ini, classifier mencoba untuk salah memilih sebuah cluster begitu. Meskipun ketika si cluster ini secara cepat melakukan iterasi maksudnya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya kita menggunakan Connect-Borst method begitu untuk si Connect-Borst classifiernya. Nah, dia nanti akan memberikan sebuah set instan, kemudian nanti mengembalikan berdasarkan jarak dan kesesuaian yang ada pada kernels Connect-Borst ini begitu, yang ada di dalam training setnya. Kemudian kita coba di sini implementasi lagi codingannya. This ypred idx Connect-Borst xnew and Connect-Borst nya adalah 1. Kemudian ypred dbscan plus kemudian dbscan core sample indices ypred idx. Nah, seperti itu. Kemudian kita ypred ya sama dengan yprednya itu ydis nya harus lebih 0,2 sama dengan -1. Kemudian kita ypred raffle. Kita coba lihat running. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan decision dari di antara dua cluster begitu.
Nah, di sini secara singkat sebenarnya di Biskin ini sangat sederhana begitu, tetapi juga sangat powerful begitu dalam mengidentifikasi setiap nilai cluster berdasarkan bentuknya. Nah, ini merupakan salah satu outliersnya, di mana kita hanya mempunyai dua hyperparameter gitu, yang dimana itu ada epsilon atau EPS dan mean samples. Nah, jika density-nya sangat bervariasi, nah dia nanti akan across berdasarkan klasternya. Bagaimana sebenarnya ini menjadi kemungkinan bahwasanya untuk si gambarnya ini mengcapture atau menggambarkan secara keseluruhan dari si klasternya ini begitu. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya komputasinya sebenarnya sangat kompleks begitu, di mana dia menggunakan OM block M. Jadi ini akan membuat sebuah pretty-nya akan menjadi lebih dekat gitu. Kemudian secara linear dengan with regard to number of instannya begitu. Tetapi sebenarnya scikit-learn ini merupakan implementasi secara maksudnya implementasi ini dapat mediakan memorinya ini jika dapat digunakan jika memorinya ini epsilonnya lebih besar maksudnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan dari algoritma di Biskin ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.